Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Semua orang memiliki doa. Dan doa yang kita baca sebenarnya adalah mewakili dari obsesi yang kita miliki. Karena itulah cara paling mudah untuk mengetahui apa obsesi kita adalah dengan melihat apa yang kita baca dalam doa. Ketika Anda berdoa dan yang Anda minta kebanyakan adalah masalah dunia, yang Anda minta kebanyakan masalah kenikmatan di alam dunia, berarti kurang lebih sejauh itulah obsesi Anda. Sebaliknya, ketika Anda berdoa dan yang Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masalah akhirat, berarti obsesi Anda tidak jauh dari apa yang Anda minta. Berdoa memohon kepada Allah meminta dunia bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tercela. Hanya saja kita perlu mengukur sejauh mana obsesi yang kita miliki, yang itu bisa terwakili dalam doa kita. Kita bisa melihat bagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa agar kita jangan lupa memohon surga. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Kalau kalian memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka mintalah al-firdaus, mintalah surga firdaus. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kebiasaan doa yang dibaca oleh para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semacam Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita bisa contoh bagaimana doa mereka, karena doa yang dibaca oleh para nabi adalah doa yang terbaik. Sebagai contoh, Ibrahim pernah memohon kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, jangan sampai mereka menyembah berhala. Masya Allah, seorang nabi, sekelas nabi yang imannya tidak bisa kita ragukan, yang tidak bisa kita bandingkan dengan kita, namun beliau memohon kepada Allah perlindungan agar tidak sampai berbuat syirik, yang mungkin itu tidak pernah terbayang dalam diri kita. Kenapa? Karena itulah obsesi terbesar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau selalu berkeinginan, selalu terobsesi jangan sampai diri beliau dan anak keturunan beliau terjerumus dalam penyakit besar ini, yaitu perbuatan kesyirikan. Sampai ada seorang ulama, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ketika membaca ayat ini beliau menangis dan beliau mengatakan, "Wa may ya'manul bala ba'da khalilir rahman. Wa may ya'manul bala ba'da khalilir rahman." Siapa yang dia merasa aman dari ujian syirik setelah sikap yang dialami oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau Ibrahim saja beliau tidak merasa aman, jangan-jangan beliau terjerumus dalam perbuatan semacam ini, seharusnya kita sebagai manusia yang imannya tentu sangat jauh dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan iman para nabi, seharusnya kita lebih banyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah semacam ini, memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan kesyirikan. Karena itulah kaum muslimin yang kami hormati, memohon kepada Allah dunia bukan sesuatu yang tercela, namun jangan lupakan masalah akhirat. Jangan lupakan masalah kebahagiaan kelak di surga. Jangan lupakan kebahagiaan ketika Anda setelah meninggal. Jangan penuhi doa Anda hanya dengan masalah dunia. Sisipi doa Anda dengan juga memohon kepada Allah untuk kebahagiaan akhirat. Karena doa mewakili obsesi kita. Kita bisa mengetahui apakah obsesi kita hanya yang kita pikirkan hanya dunia dan dunia. Kita bisa lihat dari doa kita. Ataukah sebaliknya yang kita pikirkan adalah akhirat, kita juga bisa lihat dari doa kita. Kendalikan obsesi kita dengan mengendalikan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi setiap doa yang kita ucapkan
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat.